Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah. Saya dari jurusan Sosiologi kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang kedua, kewarganegaraan. Materinya tentang identitas, pentingnya identitas bagi bangsa Indonesia. Nah, dari materi ini ada beberapa bagian, ada konsep, ada sumber, ada juga bentuknya, ada dinamika dan tantangan, ada urgensi, dan ada juga fungsinya. Yang pertama ada konsep. Nah, konsep identitas nasional ini dibentuk dari dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Nah, apa sih dari kata identitas? Identitas itu yang berarti ciri, sedangkan nasional yang berarti bangsa. Nah, jadi identitas itu lebih dekat dengan jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan. Nah, dengan adanya karakteristik atau ciri-ciri itu yang bisa membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang kedua ada sumber. Sumber identitas nasional ini ada 3, ada sumber historis, ada sosiologis, dan politis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber historis? Nah, secara historis, identitas nasional Indonesia ini ditandai karena munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908. Nah, pada masa itu dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Yang kedua ada secara sosiologisnya. Secara sosiologis ini, identitas nasional terbentuk karena interaksi, karena komunikasi, ataupun karena persinggungan budaya, baik secara ilmiah maupun melalui perjalanan yang menuju Indonesia merdeka. Nah, yang ketiga ada politis. Secara politis ini, bentuk-bentuk identitas nasional ini sudah ditetapkan dan diatur oleh peraturan perundangan, baik Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundangan yang di bawahnya. Yang ketiga ada bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, bentuk-bentuk ini tuh masih ada kaitannya dengan sumber yang tadi, yang politis, karena bentuk-bentuk identitasnya itu sudah diatur oleh peraturan undang-undang. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional itu tuh meliputi kayak misalkan bendera negara. Bendera negara itu bendera sang merah putih, lagu kebangsaannya lagu Indonesia Raya, dasar filsafah negaranya kita Pancasila, semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Garuda Pancasila, ada juga konstitusinya, ada juga bentuk negaranya. Nah, bentuk-bentuk yang tadi disebutin itu tuh termasuk bentuk-bentuk identitas nasional. Yang keempat, ada dinamika dan tantangan identitas nasional. Nah, tantangannya ini yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya itu rendahnya semangat bergotong royong, karena kepatuhan hukum yang sudah dilanggar, kepedulian sekarang mulai berkurang, hal-hal yang kayak gitu pun menjadi tantangan bagi identitas nasional. Yang kedua ada Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya itu seperti menyontek, tidak disiplin, tidak jujur, malas, membuang sampah sembarangan, kebiasaan merokok di tempat umum. Nah, hal-hal yang bisa dibilang misalkan ada hal yang sepele, itu pun bisa menjadi tantangan identitas nasional. Yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Nah, ini maksudnya lebih menghargai dan lebih membanggakan bangsa asing daripada bangsa sendiri. Misalkan lebih mengagungkan prestasi bangsa lain daripada bangsa kita sendiri. Bisa jadi kayak menggunakan produk-produk asing. Kan sekarang banyak di bangsa Indonesia ini sudah banyak produk-produk yang dari luar. Nah, itu digunakan oleh bangsa Indonesia. Mereka lebih membanggakan, lebih mengapresiasikan produk-produk dari luar daripada produk dari bangsa Indonesianya sendiri. Nah, itu menjadi tantangan identitas nasional. Yang terakhir ada lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Itu pun menjadi tantangan bagi identitas nasional. Nah, yang kelima ada urgensi.
urgensi identitas nasional bangsa Indonesia ini, mengapa identitas nasional merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia? Mengapa identitas nasional itu diperlukan? Mengapa identitas itu sangat penting? Nah, telah dikemukakan sebelumnya bahwa bangsa itu adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu wilayahnya itu pasti memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, sebagaimana halnya individu yang memiliki identitas, maka sekelompok pun akan memiliki identitas. Nah, dengan identitas itu tuh akan menjadi penanda, akan menjadi ciri khas bagi bangsa kita dengan bangsa yang lainnya, akan menjadi pembeda dari bangsa kita dari bangsa yang lainnya gitu. Nah, bisa menjadi penanda yang sama itu juga bisa akan menjadi memperkuat kebersamaan, bisa menjadi persatuan juga dalam mencapai tujuannya yang bersama itu. Nah, yang tadi kan sudah dijelaskan, identitas nasional itu sangat penting. Nah, alasannya lagi karena agar bangsa Indonesia itu memiliki ciri dan penanda yang bisa dikenal oleh bangsa lain. Nah, apabila bangsa lain sudah mengenal bangsa kita, maka kita akan melanjutkan perjuangan kita, akan mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya gitu. Yang kedua, identitas nasional ini sangat penting karena bagi kelangsungan hidup, bagi kelangsungan hidup berbangsa, bagi kelangsungan hidup bernegara itu sangat penting karena mempersatukan kita semua. Nah, yang terakhir ada fungsi. Fungsi identitas nasional ini sangat penting karena sebagai pembeda dengan bangsa lain dan memberikan ciri khasnya terhadap bangsa kita sendiri. Yang kedua itu mempersatukan segenap warga dalam sebuah bangsa tersebut gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.